Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan sore kali ini Allah mengumpulkan kita pada salah satu majelis yang Allah cintai dan salah satu kegiatan yang Allah ridhoi. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas yang telah Allah mudahkan dalam kehidupan. Tidak semua orang itu dimudahkan oleh Allah di dalam aktivitas ibadahnya, dan tidak dimudahkan pula dalam aktivitas amal solihnya. Dan siapapun yang telah dimudahkan dalam aktivitas ibadahnya, maka tidak ada tempat bagi dia untuk memuji atas semua kemudahan itu kecuali adalah kepada Allah. Kepadanya kita memuji dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata atas segala bantuan yang kita perlukan darinya. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar atas kesempitan dan kelapangan dalam hidup kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya telah kita memahami betul bahwasanya kesehatan kita dalam iman itu akan kita dapatkan ketika kita memiliki dua perkara. Satu, yaitu adalah ketika kita mempunyai pola hidup iman yang benar. Kita mampu melakukan perkara yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita menjaga pantangan dalam kemaksiatan dan dosa. Karena sesungguhnya dua perkara itu yang akan menjadikan kehidupan iman kita kepada Allah itu menjadi benar. Salah satu di antara dua fondasi itu rusak, maka rusak pula kesehatan kita di dalam agama. Ada orang yang pola hidupnya dalam iman itu benar, tetapi ternyata dia tidak mampu menjaga diri dari pantangan, maka sesungguhnya hidup imannya itu menjadi tidak sehat. Sama pula ada orang yang meninggalkan pantangan tetapi tidak menjaga pola ibadahnya, maka itu pun kehidupannya pun tidak sehat secara iman. Makanya iman kita menjadi benar. Yang pertama, ketika kita mengetahui pola ibadah yang benar, dan yang kedua menjaga diri dari segala macam pantangan dari kemaksiatan dan dosa. Inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena kita memahami betul sesungguhnya iblis itu dan syaitan selalu mengepung kita dengan berbagai macam dosa, dan berusaha bagaimana menjerumuskan kita kepada dosa-dosa dalam kehidupan. Yang menjadi musibah besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita melakukan dosa, tetapi disebabkan karena kita tidak paham, ketika tidak memiliki ilmu, akhirnya dosa itu kita anggap bukan menjadi dosa. Dan musibah besar itu ketika dosa itu kita anggap bukan dosa, dan akhirnya kita terus melakukan dosa itu tanpa menyesali hingga kita meninggal dunia. Inilah yang menjadikan kita akan mempelajari kitab yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar. Ketika beliau menyusun kitab Al-Kabair atau Al-Muharramat allati istahana biha an-nas, beliau menyusun sebuah buku yang diberikan judul, yaitu adalah ketika perkara-perkara yang haram diremehkan manusia, supaya kita paham perkara haram yang menjadi batasan kehidupan kita itu apa dari dosa dan kemaksiatan, supaya kita mengetahuinya. Barang siapa yang mengetahui maka dia akan membenci, dan siapapun yang membenci maka dia itu akan selamat. Makanya kalau orang itu sering berkata tak kenal maka tak sayang, kita balik, tak kenal maka tak benci. Siapapun yang tidak kenal dosa, dia tidak akan pernah membenci dosa. Padahal dosa itu merusak seluruh kehidupan kita di dunia dan merusak kehidupan kita di akhiratnya. Inilah yang menjadikan kita harus memahami, supaya kita mampu memberikan rasa benci sebagaimana petunjuk kitabullah dan sunnah. Maka ta'lim dan mempelajarinya merupakan perkara kewajiban, supaya kita mengenal dosa, membenci dosa, dan mampu meninggalkan dosa dalam kehidupan sehari-hari, menceraikan kemaksiatan dalam kehidupan sehari-hari,
menjadi perkara keselamatan kita di akhirat kelak. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab ini. Tentunya kita paham betul, sesungguhnya iblis ketika menggoda manusia, maka iblis itu menggoda manusia dengan 6 pintu. Dan 6 pintu itu mengepung kita setiap waktunya dan setiap saatnya. 1, iblis itu menggoda kita dengan pintu yang bernama syirik. Makanya dia sebarkan kesyirikan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita disebarkan dengan kesyirikan, sesungguhnya dia paham syirik itu merusak kehidupan kita ketika kita beribadah. 2, kalau kita selamat, maka iblis itu akan menggoda kita dengan perkara bid'ah, supaya kemudian kita melakukan perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Waktu, tenaga, dan kesempatan kita habis untuk mengerjakan perkara yang tidak dicontohkan dan tidak disunahkan Rasul, dan kita tidak punya sisa kesempatan dan waktu melakukan perkara yang sunnah. Kalau kita mampu selamat di jebakan yang kedua, maka iblis itu akan menggoda kita dengan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu dosa-dosa besar. Bagaimana kita dikepung dengan dosa-dosa besar, bagaimana kita dibodohkan tentang dosa-dosa besar, dan sesungguhnya dosa-dosa besar itu namanya dibuat dengan kemasan yang indah supaya tidak lagi terasa menjijikkan dosa-dosa besar itu ketika dilakukan. Makanya kalau kita perhatikan, casingnya itu berubah, tapi kontennya itu sama. Makanya kita lihat tidak ada yang memiliki kamus dari dosa-dosa besar dengan nama yang indah kecuali iblis dan para wali-walinya di antara penolongnya kalangan manusia. Makanya kita dapatkan riba disebut bunga, kemudian WTS disebut wanita kupu-kupu malam. Maka itu merupakan salah satu strateginya iblis supaya terperosok kita kepada dosa-dosa besar. Itu pun masih ditambah lagi dengan strateginya iblis. Kita disempitkan mengerti tentang dosa-dosa besar, dan kita cuma paham dosa-dosa besar itu hanyalah mencuri, membunuh, berzina, dan berjudi. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab dan sunnah, kita akan menjumpai dosa-dosa besar itu lebih daripada 73 yang diterangkan di dalam kitab dan diterangkan pula di dalam sunnah. Makanya Masya Allah, begitu banyak dan banyak di antara kita karena miskin dan karensi tentang dosa-dosa besar, terperosok dalam dosa besar, tetapi tidak pernah merasa kalau itu merupakan dosa besar yang telah kita lakukan rutin tanpa kita sadari. Kalau kita selamat di pintu itu, maka iblis itu akan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil yang kita remehkan, yang kita anggap biasa. Makanya perumpamaan dosa kecil itu sebagaimana ranting yang dikumpulkan kelompok dan musafir. Ketika mereka singgah pada satu tempat, mereka mengumpulkan ranting. Semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api yang akan tercipta. Makanya Nabi hingga beliau bersabda, iyyakum wa muhaqqiratid dunub kama saliqaumin nazalu bi bulatin min al-ardi jama'u lahu hataban fa uqadu lahu nar. Hati-hati ya sama dosa-dosa kecil itu. Dosa-dosa kecil itu sebagaimana perumpamaan ranting yang dikumpulkan musafir di tengah perjalanan. Ketika mereka ingin menyalakan api unggun, semakin banyak ranting yang dikumpulkan, semakin besar nyala api yang akan tercipta untuk menghangatkan badan. Dan itulah yang menjadi perumpamaan dosa kecil. Makanya para ulama wanti-wanti, hati-hati sama dosa kecil, tetapi diremehkan karena kedudukan ia lebih buruk daripada dosa besar, tetapi diiringi dengan tobat dan penyesalan. Gunung tidak akan tercipta kecuali karena kerikil yang mengumpul. Kalau itu sudah kita selamat, maka dia akan menggoda kita dengan perkara mubah yang berlebihan. Perkara mubah yang berlebihan itu banyak. Contohnya apa? Banyak sekali. Makan mubah, tetapi dibuat bagaimana kita berlebihan di dalam urusan makan. Kalau tidak mendapatkan cita rasa tertentu, kita tidak mau makan. Itu termasuk berlebihan. Ya, bersepeda, goes, itu mubah. Dia termasuk perkara yang diperbolehkan dan tidak boleh diharamkan. Bersepeda itu nggak boleh diharamkan. Tapi kalau berlebihan, maka itu merupakan bagian dari jebakan iblis. Kalau kemudian kita sampai bersepeda berlebihan 24 jam siang dan malam, kemudian kita tidak punya waktu yang tersisa untuk mempengi keluarga, tidak punya waktu untuk mendidik dan mengarahkan keluarga, tidak punya waktu untuk beribadah,
memang bersepedanya itu mubah, tetapi mubahnya itu berlebihan dan itu menguras waktu, menguras tenaga sampai tidak tersisa apa yang harusnya kita lakukan dari amalan-amalan untuk akhirat kita. Mancing itu perkara mubah, tapi berlebihan. Kalau berlebihan itu tidak boleh dan itu jebakannya iblis. Mancing 7 hari 7 malam di tengah lautan, ya kan? Kalau dapat ikan bilang strike, itu juga tidak paham artinya apa. Saya juga tidak paham kenapa harus bilang strike. Itu termasuk perkara mubah tetapi berlebihan. Mancingnya boleh, Pak. Bukan berarti nanti pulang-pulang di sini mancing itu haram. Tidak, mancing itu tidak haram. Yang haram itu segala sesuatu yang berlebihan sampai menghabiskan waktu dan tenaga tidak tersisa untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Kalau kita selamat, ada yang keenam. Yang keenam itu menyibukkan kita dari perkara-perkara besar, supaya kita kemudian hanya sibuk dengan perkara yang kecil. Contohnya banyak. Contohnya apa? Banyak. Kita kemudian menghadapi kalau di kantor ada orang yang sering sholat sunnah 2 rakaat, tidak ikut taklim. Padahal sedasar-dasarnya sholat sunnah tidak mampu mengalahkan kewajiban untuk taklim. Ada orang yang ketika dia sholat, dia memperhatikan shaf bahu dengan bahu, kelingking kaki dengan kelingking kaki, dan itu termasuk di antara kesempurnaan sholat kita. Tetapi ketika habis sholat tidak memperhatikan kecintaan hatinya kepada orang yang beriman, tidak mau merapatkan hati, padahal ketika sholat merapatkan kelingking kakinya. Itu sibuk dengan perkara kecil tapi melupakan perkara yang besar. Walaupun kita sepakat ya, merapatkan shaf itu kesempurnaan sholat kita, dan itu sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan itu termasuk perkara kecil, tetapi kemudian kita diluputkan dari perkara besar. Padahal mencintai orang yang beriman itu perkara besar. Dalam konteks penjajahan Belanda dulu, ternyata tidak semua orang itu mengangkat senjata untuk mengusir Belanda. Ada sekelompok kecil kaum muslimin yang dia masuk mushola, masuk masjid, dia sibuk berzikir, dan dia tidak mau untuk mengangkat senjata mengusir Belanda dari tanah bumi Pertiwi. Padahal banyak kaum muslimin yang saat itu berjihad mengusir Belanda tapi dari tanah bumi Pertiwi. Maka itu konteks amalan itu adalah dia disibukkan dengan amalan yang kecil, dia zikir, itu ibadah, tapi diluputkan dari ibadah yang lebih besar, yaitu adalah berjihad di jalan Allah. Ketika orang kafir menguasai tanah bumi Pertiwi, tidak ada kewajiban kecuali adalah berjihad untuk mengusir orang kafir dari tanah bumi Pertiwi yang kita cintai. Disitulah yang kita pahami, itu merupakan perkara yang kita harus mengerti. Sesungguhnya iblis itu selalu mengepung kita dengan dosa dan kemaksiatan, dan bagaimana merumuskan setiap dosa supaya menjadi santapan sehari-hari kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham apa itu dosa-dosa dan apa perkara yang biasa dilakukan dari dosa-dosa itu, supaya kita mampu menghindari perkara itu terjadi dan menimpa dalam kehidupan kita. Kemarin kita mempelajari poin yang pertama. Sekarang mari kita buka bukunya, yaitu halaman yang ke-13. Bagi yang membawa buku silakan dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, banyaklah berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Perkara pertama yang kemudian menjadikan seseorang itu melakukan dosa, yaitu adalah melakukan syirik. Karena sesungguhnya syirik itu termasuk di antara perkara yang begitu berat di dalam mizan yang akan ditimbang oleh Allah. Karena kesyirikan itu menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan manusia. Antum dan saya melakukan kebaikan sebesar gunung setinggi langit, tetapi ketika amal itu disertai dengan kesyirikan, maka tidak ada harganya di sisi Allah. Karena Allah itu pencemburu. Saking besarnya cemburu Allah dalam kehidupan makhluknya, Allah tidak menerima satu ibadah ketika ibadah itu diiringi dengan bercabangnya hati kita melakukan ibadah itu. Makanya jangan main-main kepada zat yang sangat pencemburu. Dan zat itu adalah Allah yang sempurna dalam sifat cemburunya, tempat kita bergantung dan tempat kita beribadah. Makanya saking cemburunya Allah, maka Allah itu tidak menghalalkan seorang manusia untuk berbuat ibadah dan beramal salih, tetapi disertai dengan kesyirikan. Walaupun amal itu menjulang tinggi sebesar gunung, tidak ada harganya di sisi Allah.
Makanya sampai Allah menyampaikan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai berbuat syirik, seluruh amal kebaikanmu akan hilang dan kamu pasti akan menjadi merugi. Kemarin telah kita pelajari, saya akan review sebentar. Saya khawatir kalau kita lupa. Kita mempelajari bahwasanya syirik itu apa dulu sih? Karena banyak di antara kita kalau disebutkan kata syirik itu tidak paham dan tidak mengerti. Padahal syirik itu merupakan satu terminologi yang harus kita pahami dan itu sifatnya fardhu ainin. Kenapa? Bagaimana anak dan antum akan menghindari syirik kalau kita tidak paham terminologinya itu apa? Definisinya bagaimana? Padahal mengetahui kesyirikan itu sama pentingnya sebagaimana antum mengetahui kalimat tauhid. Dua-duanya itu tidak pernah terpisah. Sama pentingnya dalam kehidupan iman. Makanya syirik itu bukan tanda tak mampu, tapi syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sesungguhnya syirik itu dikatakan oleh Nabi, kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Maka itulah hakikat syirik. Kalau kita mengerti tentang itu, ketika Nabi telah menerangkan bahwasanya hakikat syirik itu kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu menciptakan kita. Di situ kita paham berarti syirik itu tidak sebagaimana definisinya kita pahami dari waktu SD dan di waktu kecil. Kita dulu di SD itu selalu pahami syirik itu nyembah kepada batu dan menyembah kepada patung. Itu syirik, tapi bukan satu-satunya dari perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu bisa terkena dalam banyak perkara. Sesuatu yang sifatnya mendatangkan tandingan bagi Allah itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Makanya kemudian siapapun yang mendatangkan tandingan bagi Allah dalam 4 perkara. 1 dalam doa, 2 dalam cinta, 3 dalam taat, 4 dalam niat. Siapapun yang mendatangkan tandingan bagi Allah dalam 4 perkara itu, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu telah melakukan kesyirikan ketika hatinya bercabang kepada Allah dan bercabang kepada selain Allah. Dan Allah itu akan nafikan seluruh amal ibadah ketika sudah tertetes dengan satu tetesan yang bernama syirik. Kenapa? Tadi loh Pak dan Ibu paham, Allah itu pencemburu. Makanya saking pencemburunya Allah tidak butuh amal ketika amal itu tercampur dengan niatan selain Allah. Makanya syirik itu dalam 4 itu. Siapapun yang mereka bercabang dalam doa, artinya dia doa kepada Allah dan doa kepada selain Allah. Walaupun dia juga berdoa kepada Allah, tapi kalau hatinya bercabang kepada selain Allah, Allah tolak. Yang kedua, orang yang cinta, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah sama, maka kemudian Allah tolak seluruh kehidupan amalnya. Yang ketiga, dia taatnya kepada makhluk lebih besar daripada taatnya dia kepada Allah, sama. Itu termasuk dari kategori dan definisi cakupan syirik. Sebagaimana yang keempat, niat kamu dalam hidup untuk Allah dan niatnya untuk selain Allah dari dunia dan pujian sama, itu termasuk dari kesyirikan. Makanya disitulah kita paham, kalau kesyirikan itu dikembalikan kepada penjelasan yang disampaikan oleh para ahlul ilmi, di situ kita paham betapa takutnya diri kita dari kesyirikan. Karena bisa jadi kita selama ini yang merasa aman dari kesyirikan, bisa jadi kita terkena syirik kalau kita tidak berusaha untuk hati-hati. Berapa banyak hati yang mendua di dalam niat? Berapa banyak hati yang mendua di dalam doa? Berapa banyak hati yang mendua di dalam cinta? Padahal apapun yang kita samakan antara kita berikan kepada Allah dan kita berikan kepada selain Allah, maka itu yang menjadikan Allah menolak ibadah dan seluruh amal kita dan menghapuskan jutaan kebaikan yang telah kita lakukan dalam hidup ketika hati kita telah mendua. Maksud saya Ustaz? Iya. Dan itu merupakan termasuk perkara yang semua dari kita berhati-hati. Yang ngomong belum menjamin keselamatan dirinya. Yang sama, yang berkumpul juga belum tentu menjamin keselamatan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi disitulah hakikat kesyirikan. Makanya Nabi sampai menyampaikan dalam sebuah berita, wa ma antum fi syirki ila kasya'atil bayda fi jildi sawril aswadi. Makanya sampai Nabi mengabarkan dalam satu berita,
tidaklah kalian itu terjatuh dalam kesyirikan. Perumpamaan kesyirikan yang kalian lakukan sebagaimana domba yang berwarna hitam, legam. Dari ujung moncongnya sampai ekornya legam, hitam semuanya. Ada garis melintang putih. Maka kata Nabi, moncongnya dan ekornya yang hitam yang mendominasi dari warna itu menggambarkan umatku yang terperosok dalam syirik. Garis yang melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Dan Nabi mengatakan kasya'rah, sya'rah itu kayak butiran kecil. Dan Nabi tidak mungkin berdusta. Nabi shadiqul masduq, Nabi ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Nah itulah yang menjadikan kita betul-betul tidak ada doa yang harusnya kita rutinkan dan menempati prioritas pertama kecuali itu pelindung diri dari syirik. Karena kita tidak pernah ngerti bagaimana keadaan iman kita di hadapan Allah. Allah yang paham, Allah yang tahu, Pak. Karena hati kalau sudah bercabang mendatangkan tandingan bagi Allah, nah itulah termasuk definisi syirik. Dan itu yang disampaikan Nabi, anta ja'alalillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sesungguhnya syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Itu kata Rasul. Makanya mungkin ada yang berkata, kenapa syirik itu menjadi perkara yang demikian besarnya? Allah membencinya dan Allah itu menghapuskan amal kebaikannya. Iya, karena syirik itu tempatnya di hati. Syirik itu dia bercabang cintanya untuk Allah dan cinta selain Allah, doanya kepada Allah dan selain Allah, taatnya ketika dia memberikan kepatuhan dari hati dulu kan kepada Allah dan selain Allah. Dan sesuatu yang kemudian bermula dari hati itu mahal harganya, Pak. Makanya syirik itu lebih parah daripada zina. Makanya kesyirikan itu tidak bisa disepadankan dengan zina, karena zina itu jauh di bawah syirik. Zina itu masih bisa dimaafkan oleh Allah dan Allah menerima taubatnya seorang hamba ketika bersungguh-sungguh. Tapi syirik itu kalau dibawa sampai mati, tidak ada lagi ampunan bagi orang yang melakukan syirik kecuali kekal di dalam neraka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz kalau datang dari hati kemudian syirik itu menjadi perkara yang tidak dimaafkan oleh Allah? Yang namanya hati itu dari dulu mahal. Dan syirik itu selalu dari hati. Pertama kali. Karena orang itu kalau sampai berdoa, mencinta, taat, niat, itu semuanya itu kumpulnya di hati. Dan hati itu kedudukannya mahal. Kenapa dia mengalahkan dosa zina dan mengalahkan dosa berjudi dan dosa membunuh? Iya, zina itu dengan organ tubuh, bunuh itu dengan tangan, judi itu dengan tangan. Tapi kalau syirik itu dengan hati dan pikiran. Dan hati dan pikiran itu hukumnya mahal, Pak. Makanya maling ayam itu paling-paling 3 bulan. Tapi kalau orang itu melakukan subversi walaupun tidak maling ayam, hukumannya bisa 30 tahun. Kenapa? Dia menyimpan kejahatan itu di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Makanya kejahatan itu kalau kemudian polisi menangkap sebuah kerusuhan, mungkin akan dipisah jadi 2, aktor lapangan dan aktor intelektual. Aktor lapangan itu biasanya paling cuma 2 tahun. Aktor intelektual, Pak, 10 tahun lebih. Kenapa? Dia menyimpan semua rencana sampai terjadinya kekacauan itu di hatinya dan pikiran. Dan itu mahal, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama laki-laki ketika dia sudah jatuh cinta dan mentok kepada wanita, tapi wanitanya nolak laki-laki itu. Ada laki-laki itu senang sama perempuan, dikejar-kejar perempuan itu. Perempuannya sudah ngomong enggak. Dikejar terus. Enggak. Silalah, enggak. Mentok, Pak, dia. Akhirnya perempuan itu kehabisan kata. Perempuan itu ngomong, sudahlah Mas, kalau memang kamu tidak bisa untuk melihat wanita lain, sudah tidak apa-apa, nikahin saya. Tapi maaf ya, hatiku hanya untuk Mas Bambang. Kalau pada ketawa malah curiga, namanya Bambang semua di sana. Hatiku tidak pernah bisa untuk dirimu. Maka laki-laki itu kemudian akan mikir-mikir, Pak. Mungkin temannya akan ngojok-ngojokin dia, "Nah, enggak apa-apa. Kamu dapat rambutnya, dapat tangannya, dapat kemudian hidungnya." Tapi mungkin laki-laki itu kemudian akan mengurungkan niat untuk menikahi wanita itu. Kenapa? Yang namanya hati itu harganya mahal, walaupun tidak kelihatan.
Tidak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk saya. Kalian tidak apa-apa. Walaupun tidak kelihatan itu harganya mahal. Tuh kan, kita aja mengakui Pak. Makanya kalau ada laki-laki ketika sudah mentok sama perempuan, tapi wanita itu mengatakan tidak ada hati untuk dirimu, sudah dia kiamat kecil itu menimpa kepada dirinya. Ya, maka kemudian antum ketawanya gitu banget. Antum curhat ya. Karena kemudian ternyata itu merupakan perkara besar dan kedudukannya itu besar. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa syirik itu merupakan perkara yang dibenci banget oleh Allah. Karena orang yang syirik itu dimulai dari hati. Hatinya sudah bercabang. Dia selingkuh di dalam hati, Pak. Jadi selingkuh itu bukan hanya pasangan kepada pasangan, tapi termasuk selingkuh itu termasuk apa? Ketika kita selingkuh kepada Sang Khalik, ketika kita mendatangkan tandingan bagi Allah, itu namanya syirik tanpa disadari oleh kita. Ya, makanya Masya Allah. Makanya disitulah kita apa? Orang itu kalau akidahnya benar, makanya amalannya itu walaupun kecil itu tampaknya besar di sisi Allah. Kenapa? Akidahnya benar. Tapi kalau ada orang yang beramalnya banyak, tapi kalau akidahnya rusak, tidak ada harganya Pak di sisi Allah Pak. Dan itu perumpamannya gampang itu. Sekali lagi dalam suami istri. Misalkan ada suami tadi ya, ada seorang istri yang digoda sama laki-laki. Kemudian dia tidak tergoyahkan itu digoda laki-laki itu. Dan betul-betul dia mempertahankan cintanya tulus kepada sang suami tercinta. Padahal laki-laki yang menggodanya itu lebih mapan, lebih putih, lebih tinggi, lebih wangi daripada suaminya. Tapi kemudian ternyata dia tetap mempertahankan cintanya untuk suaminya walaupun suaminya lebih hitam, lebih bau daripada laki-laki yang menggodanya. Misalkan ini kemudian sudah sang suami tahu itu apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah pasti apapun yang dilakukan istri itu, sang suami itu akan menghargai. Walaupun dia tidak bisa masak, tidak bisa membedakan garam sama gula, tidak apa-apa. Yang penting hatinya untuk diriku. Tuh kan? Dia misalkan kemudian nyapu yang kiri bersih, yang kanan kotor, karena tidak bisa membedakan antara lantai dengan debu. Maka kemudian suaminya itu kemudian akan memaklumi tidak apa-apa. Walaupun kayak gitu kekurangannya, dia telah teruji cintanya. Karena cintanya hanya untuk diriku seorang. Tapi beda Pak, kalau ada seorang suami Pak, ada seorang suami mendapati istrinya, hatinya bercabang Pak. Suaminya namanya Joko. Kemudian dia ternyata hatinya untuk Mas Bambang. Dan kemudian suaminya tahu Pak, Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Kalau istrinya masak, walaupun masakannya enak, tidak ada yang bisa mengalahkan masakan istrinya. Satu komplek itu yang paling enak kecuali istrinya masakan itu. Kira-kira terasa nggak itu masakan istrinya? Tidak terasa Pak. Walaupun istrinya pinter, ngerawat rumah, desain rumah, interiornya bagus banget. Setiap masuk ke rumah itu semua orang senang dengan konsep rumah dan interiornya. Sang suami tidak bisa merasakan kenikmatan itu Pak. Kenapa? Dia tahu istrinya walaupun dia mampu mempunyai kelebihan, tapi hatinya bercabang. Sang suami menjadi pertama kali orang yang kemudian tersakiti dan tidak bisa merasakan kelebihan yang dimiliki oleh suami. Itu loh jawaban kenapa orang syirik itu ditolak amalnya oleh Allah. Itu analogi dan kiasnya kayak gitu. Ya, makanya saya tidak mengingkari kalau ada orang yang syirik, orang Nasoro, baik Ustaz. Iya, Ana tidak mengingkari ada orang-orang mereka itu yang baik, yang sampai rela untuk tinggal di tengah hutan, menyelamatkan suku-suku pedalaman, rela ketika digigit nyamuk malaria, kemudian dia meninggalkan peradaban mewah di Eropa untuk menjadi seorang juru selamat, menyelamatkan domba yang tersesat. Saya tidak mengingkari, mungkin dia baik. Mungkin dia baik, tapi kesyirikan yang dilakukan ketika dia mendatangkan tandingan bagi Allah dan mengatakan Allah itu punya putra dan putranya Allah itu sama kekuatannya sebagaimana Allah, maka itu cukup untuk menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan dalam hidupnya. Kenapa? Yang namanya hatinya bercabang Pak. Hati yang bercabang itu besar kedudukannya di sisi Allah. Makanya kemarin kita sampaikan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang itu kalau akidahnya benar, walaupun dosanya banyak, ada kemungkinan untuk selamat. Tapi kalau ada orang yang kemudian akidahnya rusak, walaupun dosanya dikit, tapi kalau akidahnya rusak, tidak selamat Pak dia.
Ada nggak muslim yang mungkin mencuri? Ada. Ada nggak muslim yang kemudian dia itu berzina? Ada. Tapi selama dia tidak berbuat syirik sama Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah terima taubatnya insya Allah. Tapi ada nggak orang-orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan dan kekufuran? Bisa jadi mereka tidak berzina, bisa jadi. Bisa jadi mereka enggan dan tidak mau mencuri, bisa jadi. Bisa jadi mereka kemudian mungkin tidak membunuh, bisa jadi mereka nggak tega membunuh. Tapi walaupun mereka tidak membunuh, walaupun tidak berzina, tapi itu semuanya tertutupi dengan kejahatan hatinya ketika mendatangkan tandingan bagi Allah. Maka itulah yang disebut syirik yang harus kita pahami. Ya, makanya disitulah kita ngerti. Tolong kita pahami dulu definisi syirik itu apa. Dan syirik itu mendatangkan tandingan bagi Allah, walaupun Allah itu yang menciptakan. Kemarin kita telah pelajari pula review dari apa yang kita kaji, bahwasanya tentang masalah syirik itu ada setidaknya 3 perkara yang kita pahami kalau tidak salah. Yang pertama yang kita pahami, orang yang syirik itu bukan berarti tidak kenal dengan Allah. Kita kemarin sudah sampaikan. Orang yang syirik itu bukan berarti dia tidak kenal dengan Allah. Dia kenal dengan Allah. Masa? Iya. Makanya orang yang musyrik pada zaman Rasul, mereka kenal dengan Allah atau tidak? Kenal. Kenal banget. Mereka kenal dengan Allah. Makanya mereka menghormati Ka'bah, Pak. Karena mereka tahu siapa yang memiliki Ka'bah, Allah. Makanya mereka menamakan anak-anak mereka itu siapa? Abdullah. Bahkan nama bapaknya Rasul saja Abdullah. Bahkan kita mengenal pula bapaknya Abu Bakar ketika menamakan Abu Bakar ketika baru lahir, namanya Abdullah bin Osman bin Murrah. Ketika mereka menamakan anak-anak mereka dengan kata Abdullah, itu menunjukkan kulturnya masyarakat jahiliyah musyrikun, Abu Jahal, Abu Lahab itu kenal dengan Allah. Mereka ngerti dengan Allah. Tapi bukan berarti orang yang kenal Allah itu memberikan garansi dan memberikan jaminan mereka itu terbebas dari syirik. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Makanya dalam surat Al-Ankabut kita kemarin menyampaikan, kita sampaikan, Allah kemudian berfirman, kalau kamu tanya sama orang musyrik itu, Allah ini ingin menyampaikan ke kita ilmunya. Kalau kamu tanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan antek-anteknya Walid bin Mughirah, dan kemudian banyak yang lainnya, Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Jud'an, itu nama-nama orang musyrik pada zaman Rasul. Maka Allah itu menyampaikan, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan memperjalankan matahari dan bulan, maka sesungguhnya mereka itu pasti akan berkata la yaqulun Allah, yang ngomong itu Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan itu Allah. Jadi di situ kemudian kita memahami betul, orang yang syirik bukan berarti tidak kenal dengan Allah. Bisa jadi kenal Allah, tapi bisa jadi ketika dia kenal Allah, dia tidak berusaha memurnikan ibadahnya kepada Allah. Jatuhnya kesyirikan itu ketika tidak memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata ketika beribadah kepadanya. Itu yang pertama yang sudah kita pelajari, itu panjang itu. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari adalah syirik itu orang yang melakukan syirik, Pak. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik itu terkadang tidak menyadari perbuatan yang dilakukan itu syirik. Karena mereka selalu akan membela diri bahwasanya yang mereka lakukan itu bukan syirik. Sebagaimana pada zaman Rasul, pada zaman Nabi itu musyrikun itu paling benci kalau dibilang syirik. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan syufa'a'u. Loh, ini itu penolong kami nanti supaya memintakan hajat kami kepada Allah. Jadi mereka itu mendefinisikan Tuhan, berhala yang mereka sembah, di mana berhala-berhala itu merupakan nama orang-orang solih pada zaman Nabi Nuh. Maka sesungguhnya mereka itu menganggap berhala-berhala itu dua, Syufa'a sama Zulfa. Syufa'a itu disebutkan oleh Allah di dalam surat, yaitu adalah dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Mereka akan mengatakan, yaitu adalah Syufa'una, ini bukan Tuhan Muhammad. Mana butuhum, kami tidak pernah nyembah sama Tuhan-Tuhan ini ya. Kami itu cuma menyembahnya supaya kemudian menjadi penolong kami nanti di hadapan Allah.
Karena mereka menganggap berhala-berhala itu adalah orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah. Tuh, orang musyrik itu, orang syirik kadang-kadang mereka tidak sadar perbuatan itu adalah syirik. Allah mengulang kembali perkataan dan pembelaan orang-orang musyrik ketika Nabi mendakwakan akidah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Muhammad, jangan katakan kami itu syirik. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak menyembahnya. Sesungguhnya kami itu menjadikan ini supaya kami dekat dengan Allah ketika kami mendekat kepada Tuhan-Tuhan berhala ini. Jadi mereka kenal Allah, kenal. Dan mereka punya dua bahasa. Mendefinisikan tempat kesyirikan mereka dengan dua. Syufa'a dengan zulfa. Disitulah para ulama menyampaikan, orang yang melakukan syirik itu selalu mereka punya dalih untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka, supaya mereka semakin terhipnotis oleh bisikan setan bahwasanya yang dilakukan oleh mereka itu benar dan tidak salah. Begitulah setan, Pak Iblis itu kayak gitu. Makanya Masya Allah terus kayak gitu. Dan itu kemudian mereka terpedaya dengan apa yang mereka pikirkan itu. Walaupun mereka kenal dengan Allah, itu tidak menghalangi bahwasanya Allah itu memerintahkan nabinya untuk memerangi orang musyrikun sampai terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Ahzab. Itu salah satunya ya karena mereka itu mengenal Allah tetapi tidak memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Makanya di situ kita akhirnya paham musyrik pada zaman Nabi, mereka mengaku bahwasanya ibadah mereka itu bukan kesyirikan, tetapi mereka mengaku dengan dua kata. Syufa'a itu penolong, zulfa itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan dua-duanya itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran supaya kita paham pembenaran mereka itu ketika membela diri itu kayak apa orang musyrik itu. Supaya kita ngerti kadang-kadang kesyirikan itu membela diri ketika mereka melakukan kesyirikan karena setan itu mengepung mereka dan menipu mereka dengan bayang-bayang palsu itu sampai mereka tidak sadar kalau itu kesyirikan. Makanya lihat Pak, rata-rata maaf ya kita sebutkan cerita-cerita, semoga kita mendapatkan hidayah. Yaitu kalau kita mendapati saudara-saudara kita yang dulunya pernah berbuat syirik, itu ceritanya apa? Ya Allah, saya tidak ngerti kalau itu syirik. Pertama selalu gitu. Karena memang ternyata apa? Betul-betul setan itu membius orang ketika melakukan kesyirikan itu tidak sadar sampai itu adalah kesyirikan. Dan itu ternyata terjadi pada zaman Rasul. Orang-orang musyrik yang memerangi Nabi sampai jatuh bangun mereka memerangi Rasul disebabkan mereka membela apa yang menurut mereka itu benar, yaitu adalah syufa'a, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka itu zulfa kepada Rabb mereka. Kemudian yang ketiga yang telah kita pelajari kemarin dalam muqaddimah, syirikan itu lebih parah hari ini, lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dahulu. Dan kita telah pelajari kan, karena syirik pada zaman dahulu itu hanya dilakukan ketika waktu lapang. Kalau sempit, mereka ikhlas berdoa sama Allah. Orang-orang musyrik itu kalau dibawa ke tengah lautan, tiba-tiba dihantam dengan badai, maka mereka kemudian tidak lagi menyebutkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika di daratan. Langsung mereka berdoanya langsung kepada Allah. Ya, makanya Allah sampaikan dalam Al-Ankabut 65, faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Makanya Allah sampai abadikan di dalam surat Al-Ankabut 65, orang-orang musyrik itu kalau dibawa ke tengah lautan ketika mereka menghadapi ombak yang begitu tinggi, langsung Pak syiriknya hilang. Mereka tidak menyebutkan Lata, Uzza, Hubal, tidak nyebut itu, dia langsung nyebutnya Allah. Allah, angkitna, selamatkan kami ya Allah. Kenapa mereka tidak menyebutkan Hubal, Lata, sebagaimana mereka menyebutkan nama-nama itu ketika mereka di daratan? Karena mereka ngerti terlalu lama kalau minta sama Hubal, nanti keburu kemudian tenggelam. Makanya mereka langsung mengatakan, ya Allah angkitna, tolong kami ya Allah.
Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka sudah sampai di daratan, tenang lagi, kemudian mereka tidak terancam lagi dengan kematian, baru mereka syirik kembali. Itu syirik pada zaman Nabi. Kalau syirik hari ini, enggak. Mau sempit, mau lapang, syirik. Ketika sempit, syirik. Ketika lapang, syirik. Dan itulah yang menjadi keprihatinan kita, dan kita mempelajari itu dalam pertemuan kita sebelumnya. Sekarang mari kita buka halaman yang ke-14. Ya. Maka di antara kesyirikan yang umum terjadi di sebagian negara-negara Islam adalah yang pertama, yaitu menyembah kepada kuburan. Ini yang pertama. Nah, mari kita bedah ini. Ya, bismillah. Yang pertama, termasuk di antara kesyirikan yang kemudian jamak dan sering dilakukan oleh masyarakat ketika mereka belum tersentuh dengan ilmu. Penjabaran ini tentunya diiringi dengan sebuah doa. Semoga kita semuanya terjaga dari kesyirikan, dan saudara-saudara kita pun yang kita cintai dari anggota keluarga dan masyarakat kita pun semoga terjaga pula dari kesyirikan. Maka yang pertama yang disampaikan oleh beliau, di antara kesyirikan yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam, yang pertama itu kuburan, yaitu menyembah kepada kuburan dan menganggap kuburan itu mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan madarat, sebagaimana Allah mampu memberikan manfaat dan madarat dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas dulu ya Pak, gimana sih kita mendudukkan kuburan sesuai penjelasan yang benar dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita paham ya, kubur dengan alam barzah. Kita bedakan dulu, karena di sini di kitab itu disebut kubur. Kubur itu tempat, Pak. Kalau barzah itu alamnya itu bersifat barzah. Tempatnya namanya kubur. Kita harus paham dulu di situ. Apa bedanya alam barzah dengan alam kubur, Ustaz? Makanya kalau tempatnya kita memasukkan orang yang telah meninggal dunia ke liang lahat, itu namanya kuburan. Makanya kubur. Kemudian ada lahat itu yang dipatok gini, kemudian kita masukkan di dalam, itu lahat. Dan kemudian alamnya namanya barzah. Kenapa dinamakan barzah alamnya? Barzah itu artinya adalah tembok yang tebal, yang tidak bisa menjadikan ruh itu balik lagi ke dunia. Itu namanya barzah. Makanya sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, yaitu adalah di belakang mereka ada barzah ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkannya. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa balik ke dunia. Kenapa? Kalau sampai ada ruh yang bisa balik ke dunia, berarti namanya tidak bisa disebut barzah. Namanya barzah itu tidak bisa ditembus. Makanya kalau ada yang beranggapan bahwasanya ruh itu masih bisa balik ke dunia, saya bingung Pak, karena sesungguhnya dalam surat Al-Mu'minun jelas mengatakan di belakang ruh itu ada barzah, dan barzah itu tidak bisa ditembus sampai hari berbangkit. Makanya tidak bisa balik. Makanya kalau ada yang mengatakan ruh itu bisa balik, kemudian dia datang lagi ke rumah, malah kemudian nanti sedih kan, lihat rumahnya kotor, tidak ada yang nyapu. Karena sesungguhnya dia tidak bisa balik. Maka itu alamnya. Tempatnya namanya kuburan. Makanya kita harus paham. Yang pertama kali kita harus pahami, jangan pernah menyamakan alam kubur dengan dunia. Karena banyak di antara masyarakat kita masih menganggap bahwasanya kuburan itu sebagaimana dunia. Makanya masih banyak di antara kita yang belum tersentuh dengan ilmu. Kalau nyari kuburan itu nyari kuburan yang di atas bukit. Karena mungkin dia merasa sesungguhnya kuburan itu sebagaimana rumah ketika di dunia. Kalau di atas bukit kan kelihatan indah gitu. Pemandangannya enak, anginnya sejuk sepoi-sepoi. Itu di dunia Pak. Kalau di kuburan tidak ada terasa itu. Jadi makanya kenapa sampai ada orang yang berusaha untuk nyari petakan kubur itu di atas bukit, karena mereka masih menganggap bahwasanya kubur itu sebagaimana petakan ketika di dunia. Padahal memang petakannya dunia, tapi alamnya sudah berbeda. Makanya disebut dengan alam barzah. Alam yang dilewati manusia itu 1, alam janin, 2, alam dunia, 3, alam barzah, 4, alam akhirat. Itu 4 alam yang dilewati. Dan kita baru separuh perjalanan aja belum. Kita baru di mana? Alam dunia. Kita menyelesaikan alam janin. Ada 2 alam yang menunggu kita sama. Alam barzah dan yang keempat alam akhirat, yaitu alam ketika dipertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita. Makanya kuburan itu kita harus paham, itu kuburan. Makanya kuburan jangan pernah disamakan dengan kehidupan di dunia.
Makanya Pak, maaf, bolehkah kita membersihkan kuburan Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Mencabut rumput-rumputnya boleh. Tapi kita tidak boleh beranggapan bahwasanya kalau ada kuburan yang tidak dicabut rambutnya, dicabut rumputnya, itu berarti kasihan yang di dalam kubur. Itu tidak ada. Silakan kalau ingin mencabut rumput, tidak ada masalah, tidak diharamkan dan itu bukan perkara yang salah juga. Silakan Pak, tidak ada larangan untuk mencabut rumput, kemudian merapikan, artinya membersihkan kotoran-kotorannya. Walaupun kita tidak usah bangun ya, cukup kita membersihkan rumput-rumput dicabut boleh. Tapi kalau sampai beranggapan kalau ada kuburan yang ditumbuhi dengan rumput, kemudian kita komentar, kasihan banget ya. Kuburan itu anaknya rebutan warisan, kuburannya ibunya, kemudian rumputnya tinggi-tinggi. Tidak ada masalah Pak. Karena berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu bukan mencabut rumput kuburannya. Walaupun itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada orang, saya tidak bisa nyabut rumput kuburan ibu saya Ustaz. Karena saya pernah mendapatkan pertanyaan itu. Ada bapak-bapak tanya, saya itu kuburan ibu saya jauh Ustaz. Terus Pak, saya tidak bisa mencabut rumput kuburan ibu saya, padahal saya anak tunggal. Malah saya bingung jawabnya. Ya tidak apa-apa Pak. Ya kalau memang bapak pengen berbuat baik, ya berbuat baik. Pertama, sedekah atas nama ibu. Dua, menyambung silaturahmi yang dulu disambung sama ibunya. Masalah mencabut rumput itu boleh, tapi bukan menjadikan kalau mencabut rumput itu tanda berbakti sama orang tua. Enggak. Dan jangan pernah berpikir kalau rumputnya tidak dicabut berarti yang di dalam kubur sedih itu. Enggak juga. Kenapa kamu sedih? Rumputnya tinggi-tinggi. Enggak ada itu. Karena sesungguhnya itu kemudian boleh dilakukan, boleh tidak. Yang tidak boleh kalau disertai dengan keyakinan. Kalau tidak dibersihkan itu berarti anaknya tidak berbakti. Itu yang salah. Kalau mau bersihkan aja, enggak apa-apa. Itu kubur. Ya, makanya kemudian kuburan itulah kuburan. Kalau barzah jelas alamnya beda. Makanya alamnya barzah itu sesungguhnya tempatnya manusia ketika orang itu meninggal dunia itu beda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Tafawat inna ruha tatafawatu hasba amalihi fid dunya. Para ulama kemudian mengatakan ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan kepada amalnya ketika di dunia. Ada yang ditempatkan di dalam kubur, Allah buka antara dia dan kuburan itu dengan surga. Ada yang di dalam kubur kemudian dibukakan kepadanya neraka. Ada yang kemudian ditaruh dalam tembolok-tembolok burung-burung hijau yang kemudian setiap waktu terbang ke dalam surga dan mereka tidurnya di bawah arasy-Nya Allah. Ada yang kemudian ditaruh di dalam periuk yang panas, dipanaskan oleh Allah. Ada pula yang tergantung antara langit dan bumi dan mereka kesakitan. Itu berdasarkan amal-amal mereka. Kalau antum dan tanya siapa yang tergantung antara langit dan bumi dan merasa kesakitan ketika tergantung itu, jawabannya satu. Orang yang punya hutang dan tidak punya komitmen untuk membayarnya ketika hidup. Maka Rasulullah mengatakan inna ruha mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda dainuhu. Orang yang memiliki hutang, ruhnya tergantung antara langit dan bumi sampai hutangnya dibayarkan. Siapa yang tergantung di atas periuk, lalu dipanaskan oleh Allah sampai hari kiamat, zunnat, orang-orang yang berzina dan terbiasa dalam zina dan tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Makanya kalau sampai ada orang mati habis berzina tergelepak, ketika dia minum obat kuatnya overdosis, kemudian lewat, maka kita bisa bayangkan itu sebesar apa kemudian siksanya di dalam kubur. Siapa yang kemudian dibukakan pintu antara dia dengan surga? Orang-orang yang mereka itu beriman ketika Allah memberikan kenikmatan kepadanya kubur, tapi mereka belum menikmati sebagaimana kenikmatan surga. Nah, harus dipahami ya, kenikmatan alam barzah tidak pernah sama dengan kenikmatan di surga. Sebagaimana azab kubur tidak pernah sama dengan azab di neraka. Kenapa? Surga dan neraka tidak pernah terbayang oleh mata dan tidak pernah terbetik dalam pikiran. Dan tidak pernah bisa sama antara kuburan dan barzah disamakan dengan surga dan neraka hakikatnya. Mereka cuma menikmati sembari menunggu masa tunggunya ketika mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Akan merasakan melihat surga, iya. Makanya kan kita membaca dalam riwayat Barra' bin Azib. Dalam hadis riwayat Barra' bin Azib kita mengetahui betul orang yang sudah mampu menjawab 3 pertanyaan dari malaikat, maka Allah berfirman di atas arasy-Nya, shadaqa abdi. Ini hambaku benar. Dia telah beriman, tulus jujur dalam imannya.
Waftahu lahu baban ilal jannah. Tolong ya dibukakan pintu antara dia dan tempatnya dengan surga. Dibuka sama malaikat antara dia dengan surga. Dan dia melihat bagaimana kenikmatan surga, ditemani amal soleh yang mendatanginya ketika dia bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana amaluka solih." Saya sholatmu, saya sedekahmu, saya husnudonmu, saya kemudian hajimu. Itu jadi tubuh yang kemudian diserupakan oleh Allah dengan fisik yang menawan yang menemani dia sampai hari kiamat. Makanya langsung ketika sudah diberikan dua kenikmatan itu, ibu dan bapak tahu apa yang pertama kali teringat olehnya? Yang pertama kali teringat olehnya adalah keluarga. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, tolong ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah, supaya aku cepat berkumpul kembali dengan keluargaku. Keluarga itu mahal harga. Makanya jangan disia-siakan. Makanya disitulah kemudian akhirnya dibukakan itu. Bisa menikmati surga, Ustaz. Bisa menikmati surga bisa. Karena sesungguhnya kemudian itu akan betul-betul kita nikmati. Dan betul-betul kita nikmati surga itu. Walaupun tidak sebagaimana ketika masuk. Masa Ustaz? Iya. Gampang Pak analoginya. Bapak pernah enggak ketika siang-siang jam 1 ketika teriknya matahari lewat di depan mal. Kemudian tiba-tiba pintunya mal terbuka. Adem atau enggak adem? Adem. Nanti kalau ditutup gerah lagi. Nah itu kayak gambarnya semacam itu. Sebagaimana penduduk neraka, sebagaimana orang yang diadab di dalam neraka, Allah menyampaikan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Makanya kemudian Allah mengatakan neraka itu diperlihatkan kepada penghuni kubur pagi dan sore setiap harinya. Dan mereka merasakan panas. Iya, kalau tidak percaya, berdiri aja di depan api unggun, semakin dekat semakin panas. Dan itu ada kubur. Makanya kubur itu panjang masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan itu kuburan. Dan kita harus paham dulu. Sebelum kita membahas tentang masalah nyembah kubur, maka kita harus paham kuburan itu merupakan perkara yang ada di dalam sunnah. Dan ziarah kubur itu ada dan ada syariatnya. Ya, nanti karena kita bedakan ya antara kubur yang bisa menyebabkan kita syirik, tetapi ada kubur yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan. Karena ibaratnya dia itu kayak pisau membawa dua mata yang bisa memberikan manfaat dan bisa pula mendatangkan mandorot. Itu kubur. Makanya hati-hati, sekalinya salah jatuh dalam syirik, sekalinya benar sehatnya hati itu kalau hati itu sering bertemu dan berjumpa dengan kuburan. Ya. Jadi kemudian kita harus paham. Makanya kemudian sampai kita bahas dulu. Memang kubur itu penting, Ustaz. Kubur itu penting karena sesungguhnya untuk mengingatkan mati. Makanya Rasulullah itu ziarah kubur. Makanya Nabi sampai mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fil qalbi wa tudzakiru anil akhirah. Dulu saya melarang kalian untuk datang ke kuburan. Makanya Bapak kalau membuka sirah ketika Nabi di Mekah, tidak ada kisah Nabi itu kemudian ziarah kubur di Mekah. Kenapa Nabi tidak memperbolehkan para sahabatnya untuk ziarah kuburan di Mekah? Karena Nabi khawatir akan terperosok di dalam kesyirikan. Karena beliau tahu salah satu tempat kesyirikan itu adalah kuburan. Dan Nabi tahu kualitas akidahnya para sahabat saat itu belum sekuat yang dibayangkan oleh Rasul. Makanya kalau kita baca kapan Nabi itu memerintahkan sahabatnya untuk ziarah kubur, ketika Nabi dan para sahabatnya sudah pindah dan hijrah ke Madinah, baru ziarah kubur, Pak. Makanya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang kalian silakan datang untuk ziarah kubur itu. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu membuat kalian zuhud terhadap perkara dunia dan menjadikan kalian ingat terhadap perkara akhirat. Dan kita harus paham ya, saya ingatkan. Kesyirikan itu Pak, itu kalau kita melihat kulturnya syirik itu ada dua. Ya, saya akan mengambil apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Syirik itu kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kitab bagus banget itu. Nanti tolong dibeli, sudah diterjemah. Itu proses manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dibaca Pak, insya Allah. Walaupun saya meragukan, tapi ya tidak apa-apa, saya memberikan motivasi. Al-Bidayah wa Nihayah, sudah ada terjemahnya.
Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir itu menerangkan sesungguhnya kultur kesyirikan itu ada dua. Syiriknya kulturnya Nabi Ibrahim dan kultur syiriknya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Kulturnya syiriknya Nabi Ibrahim itu apa? Tidak nyembah kepada kubur. Tapi kultur syiriknya kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah kepada bintang-bintang dan kepada benda-benda di langit. Adapun kemudian kaumnya Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh itu meninggal dunia, kulturnya kesyirikan kaumnya Nabi Nuh itu apa? Menyembah kepada orang yang telah meninggal dunia dan menganggap orang itu bisa mendatangkan manfaat dan mandorot. Itu dua kultur yang ada. Makanya akhirnya turunannya itu. Makanya kalau bapak jujur dan ibu melihatnya dengan seksama, ibu akan melihat selalu kultur kesyirikan itu dua. Kalau tidak kepada orang yang mati, selalu mengagungkan benda-benda di langit. Itu saja. Itu saja. Makanya kemudian disitulah kita memahami. Makanya Nabi ketika beliau faham salah satu tempat yang menyuburkan kesyirikan itu adalah kuburan. Makanya Nabi ketika di Mekah beliau melarang ziarah kubur. Karena beliau melihat akidahnya ini perlu dimantapkan dulu kepada para sahabat. Dan Nabi khawatir jatuhnya para sahabat kepada kesyirikan. Makanya di situ kita paham. Kapan kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita? Kita bahas dulu. Kubur, kapan bisa mendatangkan manfaat? Kubur itu untuk melembutkan hati. Karena sesungguhnya kuburan itu kalau kita jujur melihat kuburan, maka sesungguhnya mengingatkan kepedihan tentang apa yang akan terjadi ketika kita berbuat dosa dan mengingatkan kenikmatan yang akan kita peroleh ketika kita beramal sholih. Makanya termasuk di antara pelembut hati itu datang ke kuburan. Makanya sampai kalau kita melihat kata Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah itu berkata, kalau hatimu keras sekeras batu, sampai kamu tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah dan semua ketaatan dan ibadah, maka metode menyembuhkan dan melembutkan hati yang telah keras sekeras batu ada 4 kata beliau. 1, yaitu datang ke tempat taklim dan bertemu dengan orang-orang yang sholih. Itu yang pertama. Kenapa? Itu mengistirahatkan hati. Mengistirahatkan hati, betul. Makanya kalau kemudian kita datang ke tempat-tempat itu kan, kalau kita taklim lembut hati kita. Kalau kemudian ini tidak berfaedah, 2, memperbanyak istighfar dan taubat karena mengembalikan kelembutan hati. Kemudian kata beliau dalam kitabnya Tadhkirah ini, kalau kemudian belum lembut hatinya, yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Yaitu kemudian mendatangi orang yang sakaratul maut, kata beliau. Makanya orang yang mendatangi sakaratul maut itu refleks, hidupnya nanti langsung berubah sesuai dengan apa pengalaman ketika dia melihatnya. Kalau belum berubah pula, maka yang keempat yaitu adalah mendatangi kuburan secara langsung, berdiri di tengah-tengah kuburan dan melihat bagaimana keadaan manusia di antara sahabatnya dan temannya yang telah mendahului dan nasibnya telah menjadi jenazah. Kata beliau itu melembutkan hati. Makanya orang mukmin itu dan orang yang paham sunnah itu tidak pernah jauh-jauh dari ziarah kubur, Pak. Makanya ziarah kubur itu ada yang terperosok dalam titik ekstrim, ada yang terperosok dalam titik meremehkan. Ada yang mengatakan, ini ngapain ziarah kubur? Loh, ziarah kubur itu termasuk sunnah, Pak. Bahkan Rasulullah kalau ziarah kubur aja tengah malam kok. Ya, kalau Bapak pengen ngikutin sunnah tengah malam itu. Karena Rasulullah itu pernah dicari oleh Aisyah itu, loh mana ini? Kemudian Rasul itu dikiranya oleh Aisyah, loh Rasulullah datang ke istri yang lain. Padahal ini kan giliran malam saya. Kemudian Aisyah terbakar cemburu. Kok bisa tercemburu Ustaz? Ya normal, wanita. Maka kemudian langsung Aisyah nyari gitu. Ternyata Rasulullah sedang berada di Baqi tengah malam. Maka kemudian Aisyah kemudian menghampiri Rasulullah dan kemudian berdiri bersama Rasulullah di tengah kuburan Baqi tengah malam. Rasul itu melembutkan hatinya dengan datang ke kuburan. Makanya kan sampai kita mendapati kan ada seorang tabi'in yang tabi'ut tabi'in sampai dia membangun liang lahat di belakang rumahnya. Coba, serem banget kan? Kalau kita rata-rata di belakang rumah kita kolam, rumah saya juga. Kemudian taman. Kalau ada Pak tabi'in itu ternyata dia bangun di belakang rumahnya itu kubur liang lahat. Ketika dia bermaksiat, maka dia mendatangi liang lahat yang dia buat di belakang rumahnya. Dia tidur dan dia katakan, ini tempatmu kalau terus-terusan kamu bermaksiat.
Kalau kemudian berubah hatinya rasa takut, dia bangun dari liang lahatnya dan beribadah. Karena memang kuburan itu merupakan tempat bagi kita untuk melembutkan hati. Dan tentunya paham, disitulah kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Makanya Bapak pahami ya. Makanya laki-laki nih, kalau kita sedang mengikuti mati orang yang meninggal dunia, Pak, makanya kan Masya Allah ya, kita tidak boleh ngomong apa-apa. Kita teman kita meninggal dunia, misalkan ada teman kita meninggal dunia, kita melayat ini. Misalkan Akhi Anton meninggal dunia, contoh. Kemudian kita melayat, kita tahu kan adabnya ketika kita melayat. Kalau kita melayat itu di belakangnya nggak boleh ngomong, dan disunahkan kerandanya itu nggak ditutup, sunahnya. Kalau ditutup gimana Ustaznya? Tidak apa-apa, tapi lebih baik tidak ditutup. Kalau pada zaman Rasul tidak ditutup, keranda langsung kelihatan itu kemudian kain kafan yang membungkusnya. Yang di belakang diam. Kenapa diam? Untuk mengingatkan dia kepada kematian. Bahkan Bapak kalau kemudian boleh nggak saya sembari dzikir Ustaz di belakang mayit ketika saya mengiringi dia ke kuburan? Enggak. Diam aja, nggak usah ngobrol. Kalau ada yang ngajak ngobrol nanti, diam aja melihat itu. Sampai datang ke kuburan, sampai kemudian dikuburkan. Perhatikan kondisi hati kita, ada yang berubah Pak. Ada yang sedikit, ada yang banyak, berdasarkan kemaksiatan yang kau lakukan. Kalau kemaksiatan banyak, berubahnya dikit Pak. Kalau kemaksiatannya dikit, maka yang berubah banyak. Dan kita pulang pun akan membawa keimanan. Karena semacam itu kuburan itu untuk ingatin mati. Makanya sampai kenapa orang yang layat mayit itu tidak boleh kemudian perempuan itu di depan kuburan itu. Ya tidak bisa. Kalau kemudian ada perempuan itu sampai ngikutin mayit di depan liang lahat Pak, itu haram hukumnya. Kenapa? Pertama, itu akan menjadikan wanita nanti meraung-raung dan itu bentuk niyahah. Yang kedua, kalau ada wanita di depan liang lahat ketika masih banyak laki-laki, akhirnya fungsi untuk mengingat mati hilang gara-gara ikhtilat. Wah, ternyata dia kalau nangis gitu ya wajahnya ya. Makanya sekarang itu banyak sekali ada kubur itu yang kurang diperhatikan dengan benar. Makanya disitulah kita paham fungsinya kubur bukan tidak ada, kedudukannya dalam sunnah ada Pak. Makanya kita tetap datang ke kuburan untuk mengingatkan mati. Bahkan ketika kita melayat saudara kita yang meninggal dunia, kita disuruh untuk mengiringi sampai kemudian dia dikuburkan. Siapapun yang sampai menemani saudaranya ketika sampai dikuburkan, dia mendapatkan 2 qirat, 2 gunung Uhud kebaikan. Itu yang namanya kubur ketika dilaksanakan dengan cara yang benar. Ya, mengingat mati. Tapi ada yang kedua, ada yang kemudian mendatangi kuburan itu berbuat kesyirikan. Nah, ini yang kita sebutkan sekarang. Lah syirik itu apa? Yaitu adalah ketika mereka itu meminta pertolongan kepada penghuni kubur karena merasa bahwasanya penghuni kubur itu mampu memberikan manfaat dan mudarat sebagaimana Allah. Itu syirik, Pak. Itu syirik. Kadang-kadang ternyata mereka itu punya dalil. Nah, ini kita sampaikan. Dalilnya benar atau enggak itu? Apa dalilnya mereka? Mereka itu selalu mengatakan, jangan disalahin ya kalau kami minta-minta sama kuburan itu. Ada dalil yang kami miliki. Apa dalilnya? Dia membacakan surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang itu berkata ketika mereka itu berdalih, kenapa minta sama kuburan? Padahal mereka bisa minta sama Allah secara langsung. Mereka akan mengatakan, dalil kami adalah jangan kamu menyangka orang yang mati terbunuh di peperangan itu mati. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup di dalam kuburan itu. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya, dalam keadaan mereka dikasih rezeki. Makanya karena mereka dikasih rezeki itu loh, makanya kita datang minta rezeki itu, bagi-bagi sama kita yang datang. Insya Allah. Dalilnya tampaknya benar Pak. Tapi ternyata kalau kita membaca tafsir, kita akan mendapati ternyata tafsirnya tidak semacam itu Pak. Surat Ali Imran 169 itu tidak diturunkan untuk menjabarkan bahwasanya orang yang di dalam kuburan itu bisa berbagi manfaat. Tapi surat Ali Imran 169 itu untuk menjabarkan tentang keutamaan mati syahid. Makanya surat itu, ayat itu bicara tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Haram.
Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir, meninggal dalam perang Uhud. Ketika meninggal dalam perang Uhud itu dia dimutilasi, hidungnya hilang, kupingnya hilang. Sampai kemudian anaknya itu sedih. Nama anaknya siapa? Jabir. Dia nangis gitu. Dan itu wajar. Nangis ketika ditinggalkan orang yang kita cinta itu bukan dosa. Dia nangis. Lalu kemudian ketika dia nangis, maka kemudian Rasul manggil, sini kamu. Kemudian akhirnya orang itu datang. Kemudian Jabir datang. Kemudian Rasul menghibur Jabir. Ala ukhbiruka ma qala Allahu li nabiyika. Kamu mau tahu enggak apa yang sedang Allah lakukan ketika menyambut bapakmu, ruhnya, yaitu adalah Abdullah bin Haram. Bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Allah ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, maka lamallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Kamu tahu kan, Allah itu kalau bicara dengan makhluk selalu bicaranya di belakang hijab, di belakang sator. Karena cahaya Allah yang indah, dan Allah itu menyimpan itu nanti ketika sudah dimasukkan manusia ke surga. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu, itu bicaranya tidak di belakang hijab, tidak di belakang satar, kifahan. Allah itu bicaranya kifahan, wajah dengan wajah, face to face, langsung. Coba kenikmatan apa itu? Coba Bapak dan Ibu pikirkan, sedahsyat apa kedudukan Abdullah bin Haram sampai Allah muliakan semacam itu. Kemudian Allah ngomong, Allah berfirman, ya ibadi, tamanna alayya, buktikan, kamu minta apa sih? Aku kasih. Ya Allah, saya sudah dapetin surga. Ya Allah, apa lagi? Tamanna alayya, buktikan, minta, aku kasih. Maka kemudian orang itu berkata, antuhiyani fa'utal fikasanya. Ya kalau boleh minta ya Allah, tolong saya dihidupkan lagi ya Allah, supaya saya bisa merasakan nikmatnya mati syahid. Kemudian Allah menjawab, innahu sabaqa min innahu la yurja. Kalau itu tidak bisa, karena ketetapan hidup dan mati sudah aku gariskan. Maka yang lain. Kemudian orang itu berkata, fa'ablik man wara'i. Kalau begitu ya Allah, tolong ya Allah, sampaikan kepada keluargaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku tentang apa yang aku rasakan ketika berada di sisimu. Allah kemudian membayar kontak. Iya, Allah turunkan surat Ali Imran kepada Nabi tepat setelah Abdullah bin Haram itu meninggal dunia. Wala tasabbanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kamu mengira orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, tetapi mereka dikasih rezeki. Itu Pak, menerangkan tentang keutamaan mati syahid. Memang secara logika, kalau kita pikir secara logika, oh iya ya, hidup dikasih rezeki, minta dong, kan itu. Tapi kan di situ ada alam barzah, tidak bisa nembus dia di dunia. Dan pun kalaupun kita orang yang di dalam kuburan Pak, masih bagi-bagi Pak, terus yang di dalam kuburan istirahatnya kapan? Ya kan? Nanti datang ini sudah mau tidur, datang lagi, minta lagi. Dan kita juga harus paham, kalau memang penghuni kuburan itu, Pak, maaf ya, kalau memang penghuni kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mandorot, maaf banget, Rasul itu pasti akan ngajak para sahabat, yuk kita cari kuburannya Nabi Adam, yuk kita cari kuburannya Nabi Nuh, yuk kita cari kuburannya bapak dan nenek moyangku Ibrahim dan Ismail, yuk kita cari kuburannya Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Tapi Nabi pernah nggak mengajak para sahabat untuk mencari kuburan para nabi dan para rasul? Tidak pernah. Kenapa Nabi tidak pernah kemudian mencari kuburannya para saudara-saudaranya yang hidup sebelum Rasul? Karena Nabi tahu urusan beliau dengan urusan para nabi sebelumnya itu sudah selesai untuk kehidupan di dunia, dan nanti dipertemukan dalam kehidupan ketika meninggal. Disitulah kita paham Pak, kuburan itu akhirnya apa? Kalau kita tidak hati-hati bisa terperosok dan minta-minta kepada kuburan. Dan kita harus paham kenapa kita harus minta sama penghuni kubur, kalau kita bisa minta sama Allah langsung. Bukankah Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Karena Allah kan berfirman, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku Muhammad, terangin ya kalau aku ini dekat. Dan kalau mereka minta kepadaku, aku yang mengabulkan setiap permohonan mereka. Berimanlah kepada apa yang aku perintahnya dan laksanakanlah apa yang aku perintahkan. Di situ Allah yang ngomong, berfirman. Dan Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah itu apa? Allah dekat, Pak. Kalau Allah dekat itu tidak perlu perantara. Misalkan saya bicara sama ikhwan ini, dekat nih, perlu nggak saya pakai perantara? Akhi, tolong bilangin ke dia dong. Itu kayak dulu orang tua kita kalau lagi bertengkar gitu memang. Bilang sama bapakmu tuh, lupa bapak kan di situ, Bu. Karena lagi marah. Kita sama Allah kan lagi marah. Makanya Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, ngapain pakai perantara? Kita bisa minta langsung sama Allah kok. Makanya itulah yang menjadikan kita kemudian di tengah-tengah. Disitulah kita paham, syirik itu salah satunya tempat kesyirikan itu kubur. Tapi bukan berarti ketika kesyirikan itu dikubur, bukan berarti kita menjauh dari kubur. Tidak, tetap kuburan itu kita perlukan. Sesungguhnya untuk melembutkan hati kita adalah kubur. Tapi ngerti batasannya itu apa? Kubur itu jangan minta-minta. Kalau minta di masjid, di tempat yang mustajab, di Raudhah, di Multazam, di Arafah, itu tempat-tempat kita meminta. Kalau dikubur, doakan orang itu supaya orang itu diampuni oleh Allah, bukan malah kemudian kita repotin. Oh dia lagi butuh kok untuk didoakan kok. Dia kan sudah nggak bisa berdoa, Pak. Kan dia sudah nggak bisa berdoa. Makanya kita mengucapkan apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena dia itu butuh untuk didoakan, bukan malah kemudian kita minta yang mana itu tidak ada syariatnya yang dijelaskan oleh kitabullah. Makanya disitulah kesyirikan itu akhirnya terjadi di banyak kuburan. Ustaz, kalau kesyirikan itu kok banyak terjadi, tapi banyak orang yang menganggap itu bukan syirik. Ada yang menganggap itu tradisi. Ya itu pintar-pintarnya iblis. Iblis itu selalu kemudian memberikan kesyirikan itu dengan berbagai macam alasan supaya kemudian orang itu tidak lagi mengartikan itu syirik, Pak. Karena iblis itu ngerti bagaimana cara menyesatkan manusia supaya terjatuh dalam kesalahan. Kita ambilkan contoh. Kita kalau baca surat Al-An'am 121, Allah itu berfirman dalam surat Al-An'am, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Allah menyampaikan itu dalam surat Al-An'am 121. Surat Al-An'am itu apa? Jangan makan ya hewan itu kalau tidak disembelih dengan nama Allah. Itu fasik. Dan setan itu mewahyukan kepada wali-walinya supaya kemudian dia itu mendebar kamu ketika kamu berjalan di atas kebenaran. Kalau kamu ngikutin wali-walinya setan, mengikuti apa yang difikirkan oleh mereka, kamu akan jatuh musyrik. Bapak tahu nggak ayat itu bicara tentang apa? Sebab turunnya ayat itu. Ayat itu tuh Pak, sebab turunnya adalah ketika syariat haramnya bangkai diturunkan oleh Allah. Jadi ketika bangkai itu diturunkan oleh Allah, hurrimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinzir. Ketika bangkai itu diharamkan oleh Allah, orang musyrik itu langsung cerah dia. Dapat kesempatan untuk kemudian mendiskreditkan syariat yang diturunkan oleh Allah baru saja. Mereka mendatangi orang yang beriman, ngomong, kalian haramkan bangkai ya? Iya. Kenapa? Allah yang mengharamkan bangkai buat kami. Orang musyrik kemudian berkata, lucu kalian itu. Bangkai itu yang mematikan Allah, kalian haramkan. Adapun hewan yang kalian sembelih sendiri, kalian halalkan. Padahal saya tanya ya, kata mereka, bangkai itu siapa yang mematikan? Allah. Lah kenapa kalian haramkan? Lah kenapa kalian yang hewan yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri malah kalian halalkan? Itu terbolak-balik itu. Katanya ngaku mencintai Allah, hewan yang dimatikan Allah malah diharamkan. Tuh. Kalau kita berpikir logika benar atau tidak benar? Hampir benar. Oh iya ya.
Hampir para sahabat itu kemudian hampir untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh orang musyrik itu. Allah turunkan itu Pak surat tadi surat Al-An'am 121 itu. Kalau kamu sampai ngikutin mereka, kamu akan jatuh dalam kesyirikan. Nah disitulah kita paham. Iblis itu selalu memiliki 1000 cara untuk kemudian menjadikan kesyirikan itu seakan-akan itu bukan syirik. Dan itu memang pintar-pintarnya iblis. Akan dikatakan apa? Ini bukan syirik, ini tradisi. Gak apa-apa, kita tetap ibadah sama Allah. Kita tetap sholat. Padahal bisa jadi Pak, ada orang yang sholat tapi bisa jadi melakukan kesyirikan tanpa disadari oleh kita masing-masing. Maka disitulah kita paham. Sesungguhnya di antara fenomena banyaknya kesyirikan di kubur itu apa? Yaitu adalah ketika meminta-minta kepada penghuni kubur dan mengimani bahwasanya penghuni kubur bisa mendatangkan manfaat dan manfaat sebagaimana Allah. Padahal penghuni kubur itu kita pahami, kubur itu kita perlukan untuk menunjang kebersihan hati kita, karena perkara yang bisa melembutkan hati kita adalah kuburan. Itu yang kita pahami. Jadi disitulah kita ngerti di antara kebiasaan kita melakukan ini adalah kuburan. Termasuk kemudian kesyirikan yang berikutnya adalah nandar selain Allah. Artinya dia bernandar. Apa sih kriteria nandar? Kapan nandar itu bisa syirik? Emang boleh nggak kita nandar, Ustaz? Emang orang mukmin itu nandar atau tidak? Apa bedanya nandar orang yang beriman dan nandarnya orang bakhil? Kita akan jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya. Ini yang dapat kita sampaikan, insyaallah. Kita nanti pertemuan berikutnya membahas halaman yang ke-17. Nah, nanti jadi kuburan sudah ya, langsung kita ke halaman 17. Nanti di situ termasuk syirik adalah nandar selain Allah. Nandar itu apa, Ustaz? Apanya nandar dengan nizar, Ustaz? Kalau nizar itu tetangga saya. Kalau nandar itu termasuk syariat. Apa itu nandar? Kapan nandar itu boleh, kapan nandar itu tidak boleh? Apa bedanya nandar orang bakhil? Ada orang nandar tapi disebut bakhil. Ada orang nandar tapi disebut beriman. Kapan itu? Semuanya terjawab insyaallah dalam jam dan waktu yang kurang lebih sama dalam pertemuan kita selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya mengingatkan kembali, ini bukunya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, supaya kemudian nanti kajian kitabnya kita paham. Jangan sampai nanti sampai ke rumah, tadi dari mana Bi? Dari kajian kitab. Kitabnya mana? Itu kitabnya tidak ada. Padahal kitabnya murah, ini nggak sampai 20.000 kalau tidak salah. Silakan didapatkan kitabnya insyaallah, tetapi banyak faedahnya. Nanti kita pahami, dicoret-coret aja tidak apa-apa, supaya kita nanti kalau ditanya kemudian kita paham. Sekarang tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Satu, dua, tiga. Antum mau nabur air? Nggak apa-apa, kalau mau naburkan nggak apa-apa. Tapi apakah itu termasuk perbuatan sunat? Ya. Jadi kemudian kalau naburkan air itu nggak apa-apa, biasa aja, boleh-boleh saja. Tapi meyakini itu bagian dari ibadah, itu yang nggak ada. Boleh nggak saya nyiram kuburan? Ya boleh aja nyiram kuburan. Mungkin karena berwasiat jangan nikah selama kuburannya masih basah. Makanya dia berwasiat, tolong ya disiram terus kuburan saya supaya suami saya nggak nikah-nikahan. Karena nyiram kuburan itu boleh. Tapi meyakini bahwasanya menyiram kuburan itu bagian dari ibadah, dan kalau tidak disiram itu kurang pahalanya, itu tidak ada. Paham? Oke? Silakan nyiram kalau antum pengen. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Sudah? Saya kira cukup pembahasan kita, karena sudah mau mendekati waktu asar dan sudah banyak yang keluar. Saya orangnya sensitif kalau kayak gitu. Jadi kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.